Shalom anak-anak, kali ini kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita di tema ketiga, bab 3 untuk SPDB, yaitu pola lantai tari daerah. Materi yang akan kita pelajari di sini untuk pola lantai tari daerah, yang pertama mengenal pola lantai, yang kedua jenis-jenis dari pola lantai, yang ketiga, pola lantai tari daerah, dan kemudian yang keempat adalah fungsi dari iringan tarian. Sebelumnya anak-anak, di sini ada satu tarian dari Jawa Tengah, yaitu tari gambyong. Mari kita saksikan untuk tari daerah tari gambyong. Penari ya, bisa dilihat. Posisi penarinya seperti apa, bagaimana, kemudian gerakannya bagaimana.
kalian tadi sudah melihat cuplikan salah satu tarian adat yang berasal dari Jawa Tengah ya, yaitu tari gambyong. Nah, tari di sini setiap daerah tuh memiliki tarian yang berbeda-beda dan memiliki tarian yang khas di setiap daerahnya. Contohnya, tadi tari gambyong ya, ada iringan musiknya, iringannya berupa gamelan. Kemudian kalau di Kudus, Kudus sendiri punya tari tradisional yang sangat terkenal sekali ya, yaitu tari kretek, di mana tari kretek itu memiliki filosofi, memiliki sejarahnya, yaitu tentang pembuatan rokok ya, proses pembuatan rokok tari kretek yang berasal dari Kudus. Nah, berikutnya pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan komposisi atau susunan letak penari di atas panggung. Pola lantai di sini berguna agar tarian terlihat indah dan bervariasi. Nah, jenis-jenis pola lantai di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan juga pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus merupakan gerakan penari yang membentuk garis lurus. Sedangkan pola lantai garis lengkung merupakan gerakan penari saat menari membentuk pola lengkung. Ada lengkung. Nah, berikut ini adalah pola lantai garis lurus. Ada pola lantai horizontal, yaitu pola lantai garis lurus dari samping kiri ke kanan ya, pola lantai garis lurus ke samping dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sedangkan kemudian ada pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal di sini pola lantai garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian ada diagonal. Diagonal di sini pola lantai menyudut dari sudut kanan depan ke sudut kiri belakang dan sebaliknya. Ini selain tadi pola lantai vertikal, horizontal, dan juga diagonal, ada beberapa pola lantai garis lurus dalam suatu tarian. Di sini ada zigzag. Zigzag itu pola lantai membentuk zigzag. Kemudian ada pola langkah atau pola lantai segi empat. Segi empat membentuk segi empat. Kemudian pola lantai bentuk U, membentuk huruf U yang lurus ya. Kemudian pola langkah bentuk S. S di sini S-nya S lurus, angka 5 atau S ya, bukan S yang melengkung. Kemudian ada pola lantai segitiga, pola lantai segi 4 silang, dan juga ada pola lantai segi 5, segi 6, dan sebagainya membentuk satu garis. Berikutnya ada pola lantai garis lengkung. Yang pertama ada pola lantai garis lengkung berbentuk lingkaran atau melingkar. Kemudian ada pola lantai garis lengkung membentuk angka 8. Nah, untuk membentuk lingkaran di situ contohnya ada tari kecak ya. Kemudian garis lengkung. Lengkungnya dibedakan, ada garis lengkung ke depan dan juga ada garis lengkung ke belakang. Ya. Pola lantai garis lengkung ada melingkar, angka 8, lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Nah, di sini ada beberapa macam tari daerah. Nah, tadi kalian sudah melihat tari gambyong ya. Tari gambyong tadi untuk pola lantainya, pola lantai garis lurus ya. 3 orang garis lurus membentuk pola lantai vertikal, horizontal, dan juga segitiga ya. Nah, di sini ada contoh lain, ada tari saman. Tari saman dari Aceh membentuk pola lantai horizontal. Kemudian ada tari sekapur sirih dari Bengkulu membentuk garis lengkung ke depan. Ada tari pendet Bali membentuk garis lengkung ke depan dan juga tari piring membentuk garis lurus segi 4. Nah, di sini ada yang paling terkenal dari Bali yaitu tari kecak. Tari kecak di sini pola lantainya membentuk lingkaran. Nah, gambar.
Kemudian pola lantai tari daerah itu ada 3. Tari daerah itu dibagi menjadi 3, ada tari tunggal, berpasangan, dan juga berkelompok. Tari tunggal di sini adalah tari yang dilakukan oleh satu orang penari. Contohnya tari tunggal di sini ada tari jaipong ya, tari jaipong, tari serimpi. Nah, kalau pada gambar itu tari jaipong. Kemudian tari berpasangan. Tari berpasangan di sini tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Contohnya di sini ada tari payun, tari cokek, tari serampang 12. Kalau yang ada pada gambar di situ contohnya tari serampang 12. Kemudian tari berkelompok. Tari berkelompok merupakan tari yang dilakukan secara kelompok atau lebih dari 2 orang. Contohnya ada tari kecak dari Bali. Nah, itu membentuk pola lantai melingkar ya, kelihatan sekali dari gambar. Kemudian tarinya ini dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk karya tari sendiri di sini ada persiapan pergerakan dalam karya tari. Nah, tujuannya apa? Seni tari di sini merupakan salah satu cabang pertunjukan. Tujuannya dari karya seni tari di sini diciptakan seni tari untuk pertunjukan di depan orang, untuk menghibur. Nah, dalam memperagakan sebuah tarian itu dibutuhkan persiapan. Persiapannya di sini meliputi bentuk tari dan unsur pendukung. Unsur pendukungnya di sini yang pertama adalah busana. Busana merupakan pakaian yang digunakan oleh penari dalam suatu tarian atau saat pertunjukan tari. Kemudian ada properti tari. Properti di sini alat yang digunakan sebagai media atau pelengkap untuk mendukung pementasan suatu tarian. Contohnya di situ ada tari topeng menggunakan topeng ya. Kemudian ada jaran kepang, tari kuda lumping itu pakai kuda lumping itu ya. Kemudian ada piring dan lain sebagainya. Kemudian tata rias. Tata rias atau make up di sini fungsinya untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuhnya. Jadi tata rias atau make up ini berfungsi untuk menonjolkan ekspresi dari penari. Kemudian ada iringan tari atau musik. Nah, iringan tari atau musik di sini merupakan unsur pendukung dalam suatu tarian yang tidak dapat ditinggalkan. Jika suatu tarian tidak ada musiknya, pastinya nanti akan terlihat sepi ya, kurang menarik seperti itu ya. Jadi iringan tari atau musik ini menjadi unsur pendukung yang sangat penting. Nah, persiapan yang dilakukan untuk pertunjukan karya tari di sini yang pertama ada memilih bentuk karya tari. Kemudian memilih karya tarinya. Menentukan jumlah penari mau tunggal atau berpasangan atau kelompok. Kalau berkelompok pun juga ditentukan jumlah penarinya sehingga nanti untuk menentukan pola lantai, kemudian gerakan bisa disesuaikan. Kemudian memilih properti tari. Nah, properti tari ini sangat penting juga. Mengapa penting? Karena untuk mendukung dalam suatu tarian. Contohnya di sini, kalau kalian lihat dari modul itu ada pemilihan properti tari. Contohnya tari reog dari Jawa Timur itu, dari Ponorogo Jawa Timur itu propertinya berupa reog. Kemudian tari legong dari Bali, properti tarinya berupa kipas. Tari bondan dari Jawa Tengah, properti tarinya berupa boneka, selendang, dan payung. Dan lain sebagainya ya, masih banyak lagi tarian-tarian yang lain dari berbagai daerah yang menggunakan properti tari. Berikutnya setelah menentukan properti tari, kemudian disiapkan iringan musik yang akan digunakan ya. Nah, iringan musik ini sangat penting dalam mendukung suatu tarian. Fungsi dari iringan tari atau musik dari tarian
Untuk apa? Nah, di sini fungsinya sebagai iringan penyaji tari. Kemudian menunjang penampilan tari. Kemudian memberi ilustrasi atau gambaran suasana, menambahkan semangat dan dinamisnya sebuah tarian, dan juga mendukung jalannya pertunjukan. Nah, di sini ada dua gambar contoh iringan tari atau alat musik tariannya ya. Nah, yang atas itu adalah iringan tarian berupa gamelan. Biasanya ini di Jawa ya, Jawa atau Bali itu pakai gamelan. Kemudian yang bawah itu berasal dari Kalimantan. Nah, contoh tarian kancet papate ya, itu pakai alat musik seperti itu ya, seperti pada gambar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari tari ya, tari daerah, pola lantai tari daerah di Indonesia. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Tetap semangat belajar, tetap selalu jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika pergi keluar rumah, dan jangan lupa mencuci tangan. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati.